Salam sehat, salam damai sejahtera, selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Saudara, setiap zaman memiliki persoalannya masing-masing. Dari purbakala sampai hari ini, 1998 Indonesia diperhadapkan dengan masalah krisis ekonomi. Hari ini seluruh dunia diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Orang-orang yang tidak takut pada Tuhan, mereka akan menghalalkan segala cara untuk bisa keluar dari masalah itu. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka semakin mencari kehendak Tuhan dalam menyelesaikan masalah. Sejak zaman purbakala, untuk menolong manusia, Tuhan mengirim utusannya untuk memberikan pencerahan kepada manusia. Dan para utusan itu ialah para nabi. Kata nabi ini berasal dari kata Ibrani roeh atau dalam bahasa Yunani adalah propes. Nah, yang berarti memberitakan. Dari sini kita dengar istilah prophetic. Kata Ibrani neviim diartikan sebagai nabi, pelihat, nabi Allah atau orang yang dipimpin oleh roh Allah. Dan nabi adalah juru bicara Tuhan yang mengatakan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini namanya nubuatan. Nah, pada hakikatnya ia mendapat panggilan dari Allah untuk menyampaikan firman Allah bagi umatnya. Bahkan bagi sang nabi diberi wewenang ilahi untuk bertindak mewakili Tuhan. C.L. Archer, seorang ahli teologi perjanjian lama, mengatakan ada 4 fungsi nabi. Pertama, nabi akan memberi dorongan agar umat Allah bersandar pada rahmat dan kuasa Tuhan saja. Yang kedua, mengingatkan umat Tuhan bahwa berkat keselamatan hanya tersedia bagi mereka yang setia terhadap Tuhan. Yang ketiga, menghibur umat Allah mengenai masa depan yang disediakan oleh Allah bagi mereka. Yang keempat adalah menyampaikan nubuatan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, hal ini untuk hari ini, Bapak Ibu, tidak ada nabi baru lagi. Karena firman Tuhan dalam Kristus Yesus itu sudah cukup jelas tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi fungsi kenabian itu masih ada sampai hari ini. Orang bisa sebut sebagai jawatan nabi. Dari sini kita mengenal panggilan kita dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Renungan pohon pola hidup orang beriman untuk Misbah Keluarga hari ini, kita akan mulai dengan seri Nabi. Besok topik lain, begitulah selang-seling agar kita mendapatkan pembekalan dan pemahaman Alkitab yang lengkap untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk topik saat ini adalah orang sederhana yang diperlengkapi dengan wibawa ilahi. Tokohnya adalah Nabi Amos. Amos berasal dari Tekoa, sebuah pedusunan yang jaraknya kurang lebih 16 km di sebelah selatan Israel. Profesi dia adalah sebagai peternak domba dalam Amos 1 ayat 1. Nah, ketika ketemu dengan Amasya, tercatat di dalam Amos 7 ayat 14, Amos berkata seperti ini, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, tetapi aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan, tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Jadi Amos adalah seorang awam, sebab ia tidak dibimbing oleh kelompok nabi-nabi. Ia juga bukan seorang lulusan sekolah nabi, tetapi tampak jelas bahwa Allah berkenan memanggilnya menjadi seorang nabi, meskipun ia berasal dari kalangan masyarakat biasa. Jika kita menjadi orang sederhana, jangan minder wadah, orang Belanda bilang, karena Allah memperlengkapi orang sederhana dengan kuasa ilahi. Nah, dari kehidupan Amos kita bisa melihat kriteria-kriteria orang yang dilimpahi wibawa ilahi. Kriteria orang yang dilimpahi wibawa ilahi adalah 1. Orang itu menerima keberadaan dirinya apa adanya. Orang Jawa bilang nedon rimau, menerima berdamai dengan dirinya sendiri. Siapa Amos? Ia orang awam yang tidak sekolah Alkitab. Ia berasal dari kampung pinggiran. Orang mungkin Mas Dukul bilang cah deso. Yang kedua, kriteria orang yang dilimpahi wibawa ilahi adalah orang itu memiliki kerelaan melayani masyarakat plural, masyarakat majemuk.
Amos melayani masyarakat yang hedonitas pada zamannya, yaitu orang-orang yang berperilaku suka bersenang-senang di dalam kemakmuran, yang dalam kemewahan. Kalau sekarang model orang konsumerisme, doyan belanja, suka ngemil, suka ngemol, kira-kira seperti itu. Nah, dalam pelayanannya ia bukan hanya mengecam Israel, tetapi juga bangsa-bangsa lain di sekitar Israel, misalnya Damsyik, Gaza, Tirus, Edom, Amon, Moab, dan Yehuda sendiri. Menurut Amos, setiap bangsa yang melakukan kejahatan harus dikecam dan ditantang untuk bertobat. Itulah yang harus kita lakukan, tugas gereja dan orang percaya kita hari-hari ini. Yang berikutnya, kriteria orang yang dipenuhi dengan wibawa ilahi adalah menjadi hamba yang taat. Amos taat kepada Tuhan yang mengutusnya ke negara yang berbeda latar belakang sosialnya. Ia rendah hati dengan mau melayani orang-orang yang tidak mau mendengar nubuatannya. Ia berani menegur kejahatan Israel apapun resikonya. Dan yang keempat, Amos rela berkorban. Ia meninggalkan kampung halaman dan segala miliknya untuk melayani Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita takut untuk melakukan hal ini, jangan takut, sebab Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Nah, apa yang kita peroleh dari pelajaran tentang Nabi Amos dan apa yang bisa kita kembangkan di hari ini? Allah berdaulat memakai setiap orang seperti apa adanya. Untuk saudara, janganlah menjadi orang lain, tetapi be yourself, jadilah dirimu sendiri. Amos tidak seperti saya yang dididik di sekolah Nabi. Mungkin saudara adalah orang yang tidak sempat mengenyam sekolah teologi. Tetapi Tuhan mau memakai saudara untuk mengabarkan terangnya yang ajaib kepada orang lain. Bapak Ibu, Amos rela dipakai oleh Allah. Bagaimana dengan saudara? Allah memberi kesanggupan kepada Amos. Ia juga menyanggupkan saudara. Di tengah-tengah suasana pandemi yang membuat hampir semua orang mengalami kekhawatiran ini, mari kita orang-orang percaya hadir untuk memberikan dorongan pada orang lain agar tetap bersandar pada Tuhan. Mengingatkan pada mereka bahwa ketaatan pada Tuhan itu mendatangkan pertolongan. Dan kemudian sampaikan visi Tuhan, gambaran masa depan yang jelas dan lebih baik jika mengikut jalan Tuhan. Terimalah panggilan Tuhan dan ia membuat saudara mengalami wibawa ilahi. Ia menjamin, I am with you always, even unto the end of the world. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati.